Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati takmir Masjid Al-Husna beserta jajarannya dan juga jamaah majelis taklim Masjid Al-Husna yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan majelis rutinan kita, pembacaan syarah kitab Aqidatul Awam. Kemarin sudah kita bahas tentang sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kita bahas adalah sifat jaiznya atau sifat boleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi matqat wa hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam biwujudil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah fa huwa mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahid qadirun muridun alimun bikulli syai' sami'ul basirul mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu faqutratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun lil kulli mumkini kafi'lihi. Dan adapun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jaiz. Kemarin sudah dibahas sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah sifat jaiz. Apa maksudnya sifat jaiz itu? Yang dimaksudkan sifat jaiz yaitu jaizun fi haqqi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi wa yajibu ala kulli mukallafin ayyataqida anna Allah ta'ala yajuzu lahu ay yakhluqa wa yakhtar min khalqihi ma yasha. Ya. Wa ma kana li adin li annahu biyadil umur kulliha khairuha wa syarruha fa huwa yu'ti wa yamna wa yu'izzu wa yudhil wa yanfa wa yadhur wa yaghfir wa yu'adzib wa yuthibu wa yu'aqib wa hakadha. Yang dimaksudkan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Allah berhak untuk melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu atau meninggalkannya. Ya, jadi Allah berhak untuk melakukan atau menciptakan sesuatu atau untuk meninggalkan, melakukan atau menciptakan sesuatu. Dan wajib bagi setiap manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hak untuk menciptakan segala sesuatu dan memilih menurut kehendaknya. Itu haknya Allah Ta'ala, itu namanya sifat jaiz. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu mempunyai hak prioritas untuk menciptakan makhluk dan mengaturnya. Terserah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak diciptakan, mau diciptakan, itu haknya Allah Ta'ala. Mau diciptakan, dikasih sehat, dikasih sakit, dikasih kaya, dikasih miskin, itu haknya Allah Ta'ala. Itu namanya sifat jaiz, yaitu sifat hak bagi Allah Ta'ala, boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti apa? Seperti kebaikan dan kejelekan. Ya, seperti kebaikan dan kejelekan. Kan ada orang
kadang-kadang ditakdirkan Allah untuk taat, sholat 5 waktu di masjid, waktu adzan sholat maghrib langsung sholat. Ada yang ditakdirkan jelek, sudah dengar adzan nggak mau sholat, malah main domino, malah main catur. Kenapa? Itu haknya Allah Ta'ala, nggak usah kita tanyakan. Itu hak prioritas. Allah memilih, oh ini saya bikin orang ini untuk berbuat baik, ini berbuat maksiat, itu haknya Allah Ta'ala. Jadi kita ini maaf jangan ngatur, kenapa ya orang itu kok bermaksiat ya, kok saya berbuat taat, kenapa saya kok berbuat maksiat, orang itu kok berbuat taat. Itu haknya Allah Ta'ala, itu haknya Allah Ta'ala. Yang penting jangan dijadikan dalil, yang penting jangan dijadikan dalil. Kenapa kamu bermaksiat? Ya memang takdirnya seperti ini, mau diapakan? Oh ini nggak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Manusia dikasih akal untuk memilih ya. Memang Allah yang menentukan, cuma manusia dikasih akal. Contoh Pak ya, Anda mau beli HP, Anda kan bisa milih, oh ini tipenya ini tipenya ini tipenya ini. Kenapa masuk counter gak langsung beli HP, terserah langsung main ambil aja langsung beli? Kok kita milih? Kenapa? Kita dikasih akal. Begitu juga kita dikasih akal, oh ini baik, ini jelek, ini bagus, ini nggak bagus. Kita mestinya dikasih akal milih. Kenapa? Sudah tahu nggak bagus kok dikerjakan. Jadi jangan nyalakan Allah Ta'ala, memang Allah yang menentukan, cuma kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ini aqua, kemudian ada air selokan ya, ada air selokan. Kira-kira mana yang kita minum? Pasti air ini. Kalau ada orang air minum selokan, mungkin nggak normal ini orang ya, mungkin nggak normal otaknya. Kenapa orang kok milih air putih daripada air selokan? Karena dia dikasih akal oleh Allah Ta'ala untuk memilih. Jadi maaf jangan beralasan kalau kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala itu takdir, bukan ya, karena manusia dikasih akal untuk memilih. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah Ta'ala. Memang Allah yang mengatur segala perbuatan taat, maksiat itu Allah yang menentukan, cuma jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh nggak bisa, saya zina ini sudah takdir dari Allah Ta'ala, saya minum khamar ini nggak sholat sudah takdir dari Allah Ta'ala. Ya nggak bisa lah ya, kita menyalahkan Allah Ta'ala karena kita dikasih Allah Ta'ala ya, seperti kebaikan dan kejelekan. Jadi ada orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk selalu berbuat taat, ada orang yang ditakdirkan oleh Allah selalu bermaksiat. Kenapa? Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kehendak dari Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang ada orang yang ahli taat nggak taunya matinya su'ul khotimah, masuk neraka. Ada orang yang ahli maksiat nggak taunya meninggalnya husnul khotimah, akhirnya masuk surga. Kenapa? Haknya Allah Ta'ala, terserah ya, itu haknya Allah Ta'ala, itu namanya sifat jaiz. Jadi Allah itu terserah mau bolak balik, itu haknya Allah Ta'ala.